Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati dosen pengampu pada mata kuliah Ekonomi Moneter Bapak Khalid Ansori SEMM. Baiklah, di sini kami dari kelompok 7 dan 8 ingin mempresentasikan makalah kami. Baiklah, kepada pemateri silakan dibaca materinya. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Perdagangan Internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan antara negara dan individu yang dilakukan melalui proses pertukaran barang dan jasa yang menguntungkan. Perdagangan internasional adalah perdagangan antar penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Setiap negara harus memiliki kebijakan dalam perdagangan internasional agar produksi dapat dilanjutkan ke negara yang membutuhkan barang tersebut dengan mendapatkan nilai tambahan dari produksi dalam negeri. Kebijakan meningkatkan daya saing dan mempercepat pertumbuhan ekonomi negara. B. Perdagangan internasional. Banyak pendekatan berbeda digunakan dalam perdagangan internasional yang untuk menjelaskan alasan dan mekanisme perdagangan antara negara-negara berikut. Berikut ini adalah penjelasan tentang beberapa teori utama yang terlibat dalam perdagangan internasional. 1. Teori keunggulan kooperatif. 2. Teori pertukaran modal. 3. Teori perdagangan intra-industri. 4. Teori keunggulan mutlak. 5. Teori substitusi produk. 6. Penjelasan pendukung faktor. 7. Teori Ricardo. 8. Teori John Stuart Mill S. Mill. C. Kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional adalah serangkaian tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatur dan mempengaruhi perdagangan antar negara. Kebijakan ini dapat diterapkan dalam berbagai bidang, termasuk ekspor, impor, dan negosiasi perdagangan internasional. Berikut ini adalah penjelasan rinci tentang kebijakan perdagangan internasional di bidang ekspor. Yang pertama, subsidi dan bantuan. Yang kedua, kuota ekspor. Yang ketiga, pengaturan tarif. Yang keempat, pengaturan non-tarif. Yang kelima, negosiasi perdagangan internasional. Yang keenam, pengawasan dan pengendalian. D. Faktor penyebab perdagangan internasional. Aktivitas perdagangan internasional menjadi kegiatan utama di setiap negara di setiap dunia. Karena tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya, terdapat faktor penyebab terjadinya kegiatan perdagangan internasional, diantaranya 1. Perbedaan harga biasanya terkait dengan biaya produksi barang di dalam negeri. Yang kedua, perbedaan hasil produksi. Yang ketiga, pendapatan. E. Dampak perdagangan internasional. Di setiap negara yang terlibat dalam perdagangan internasional terkena dampak dari perdagangan internasional. Ada beberapa keuntungan dari perdagangan internasional, diantaranya 1. Pendapatan. 2. Produsen memiliki kemampuan untuk meningkatkan pendapatan nasional dengan menjual barang mereka ke negara-negara yang tidak dilindungi tarif atau non-tarif. Yang ketiga, transfer impact. Selain memiliki dampak positif, perdagangan internasional juga memiliki dampak negatif bagi negara. Di antaranya menghambat pertumbuhan industri dalam negeri, menjadi ketergantungan terhadap negara maju, dan karena negara maju akan terus mengontrol pasokan dan kebutuhan dalam negeri, UMKM akan gulung tikar dan berhenti beroperasi. Baiklah, selanjutnya kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Peran Zakat dan Wakaf dalam Stabilitas Ekonomi. A. Pengertian zakat. Zakat ialah tindakan memberi sebagian harta yang sudah tercapai nisab atau batas maksimum serta cukup 1 tahun atau haul untuk diberikan pada kelompok tertentu yang berhak menerimanya. Zakat maknanya pertumbuhan serta
wakaf ketika memberikan hak fakir miskin serta kelompok lain yang berhak menerima dari harta kita. D. Fungsi zakat. Zakat tidak hanya berfokus pada aspek keuangan, namun mencakup juga pada aspek kehidupan lainnya seperti politik, ekonomi, moral, sosial, serta agama. Di aspek ekonomi, zakat berfungsi sebagai redistribusi kekayaan. Di aspek politik, zakat diatur oleh lembaga di bawah pengawasan pemerintah, berawal dari menghimpun hingga didistribusi zakat. C. Zakat dalam mengentaskan kemiskinan. Di Indonesia mempunyai muslim terbesar di dunia. Perkiraan 86% dari total masyarakat beragama Islam. Melalui jumlah populasi muslim yang signifikan di Indonesia, negara ini mempunyai zakat yang besar. Perihal ini disebutkan tiap muslim wajib mengeluarkan 2,5% dari hartanya untuk zakat jika harta itu sudah memenuhi syarat serta ketentuan. D. Pengertian wakaf. Di konteks syariah Islam, wakaf ialah tindakan mengalihkan hak milik suatu objek ketentuan supaya menyumbangkan manfaat atau kegunaannya untuk kepentingan umum atau kesejahteraan sosial. E. Wakaf dalam perspektif ekonomi makro. Ajaran wakaf mempunyai dua komponen utama, aspek spiritual serta aspek moral. Material. Aspek spiritual muncul sebab wakaf ialah wujud ibadah yang bisa mendekatkan wakif pada Allah SWT. Sementara dari perspektif ekonomi, wakaf dianggap sebagai transformasi harta yang semula teruntuk konsumsi dijadikan modal investasi yang menciptakan barang serta jasa teruntuk kepentingan masa mendatang, yakni teruntuk masyarakat atau individu. Wakaf mempunyai tiga unsur krusial berdasarkan sistem ekonomi makro Islam. Tiga unsur itu ialah: pertama, wakaf bisa menurunkan tingkat suku bunga atau rate of interest. Perihal ini disebabkan prinsip ekonomi Islam yang melarang praktek riba di kegiatan ekonomi. Sedangkan bunga ialah komponen kunci dari sistem ekonomi konvensional yang menetapkan strukturnya. Kedua, wakaf menjadi mekanisme redistribusi kekayaan. Dalam tradisi Islam, kepemilikan seseorang diakui serta dihargai. Wakaf ialah produk dari kepemilikan seorang yang berguna menjadi mekanisme redistribusi kekayaan atau redistribution of wealth di ekonomi Islam. Sistem wakaf sanggup mengurangi kesenjangan penghasilan serta kemiskinan. Perihal ini diperkuat oleh motivasi umat untuk melaksanakan sedekah jariah atau wakaf dengan janji akan memperoleh pahala berkelanjutan menyesuaikan hadis mengenai wakaf. Ketiga, mekanisme wakaf menggabungkan unsur investasi serta tabungan atau saving. Dari definisi terdahulu, sistem wakaf menjadi mekanisme yang bisa menurunkan tingkat suku bunga serta redistribusi kekayaan. Kesimpulannya, wakaf bisa dilihat sebagai kombinasi antara investasi serta tabungan dari segi ekonomi. Harta wakaf bisa mendukung kegiatan ekonomi negara, baik menjadi modal pembangunan atau keperluan lainnya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri dari kelompok 7 dan 8 telah menyampaikan materi dari makalahnya masing-masing. Sekian presentasi makalah dari kelompok 7 dan 8. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.